Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agung Paris Sobirin. Saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi. Saya dari jurusan Sistem Informasi semester 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah etika dalam teknologi informasi. Pengertian etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang berarti watak ataupun tingkah laku seseorang. Sedangkan di dalam bahasa Inggrisnya disebut etik, merupakan sebuah prinsip benar atau salah yang digunakan seseorang yang bertindak sebagai pelaku moral yang bebas untuk membuat keputusan untuk mengarah perilakunya. Tujuan mempelajari etika untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Untuk yang kedua yaitu etika membuat kita memiliki pendirian dalam pengolakan berbagai pandangan moral yang kita hadapi. Yang ketiga yaitu membantu agar kita tidak kehilangan orientasi dalam transformasi budaya, sosial, ekonomi, politik, dan intelektual. Dewasa ini melanda dunia kita. Yang keempat yaitu membantu kita sanggup menghadapi ideologi-ideologi yang merebak di dalam masyarakat secara kritis dan objektif. Teknologi informasi adalah aplikasi komputer ataupun peralatan komunikasi untuk menyimpan, mengolah, dan memanipulasi data. Etika teknologi informasi adalah seperangkat asas ataupun nilai yang berkenan dengan penggunaan teknologi informasi. Menurut Richard Nixon, masalah etika teknologi informasi diklasifikasi menjadi 4 hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu privasi, yang kedua yaitu akurasi, yang ketiga yaitu properti dalam perlindungan kekayaan intelektual yang saat ini digalakkan oleh hakim atau hak atas kekayaan intelektual mencakup 3 hal yaitu hak cipta ataupun copyright, yang kedua itu paten, yang ketiga itu adalah rahasia perdagangan. Dalam rahasia perdagangan itu ada akses, maaf, yang terakhir itu akses. Untuk faktor penyebab pelanggaran kode etik profesi IT adalah tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Yang ketiga yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi. Yang keempat yaitu belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari pengembang profesi IT untuk menjaga martabat luhur profesinya. Yang kelima yaitu tidak adanya kesadaran etis dan moralitas di antara para pengembang profesi IT. Jadi etika yang ada dalam teknologi informasi yaitu etika profesi TI di kalangan universitas privasi yang berlaku di lingkungan universitas juga berlaku untuk bahan-bahan elektronik. Standar yang sama tentang kebebasan intelektual dan akademik yang diberlakukan bagi sivitas akademika dalam penggunaan media konvensional berbasis cetak juga berlaku terhadap publikasi dalam bentuk media elektronik. Contoh, bahan-bahan elektronik dan media penerbitan tersebut termasuk, tetapi tidak terbatas pada halaman web, yaitu World Wide Web, surat elektronik, email, terus ada mailing list, listserv, dan Usenet News. Dan yang selanjutnya yaitu kode etik seorang profesional teknologi IT atau sebut TI. Dalam lingkup TI, kode etik profesi membuat kajian ilmiah mengenai prinsip dan
atau norma-norma dalam kaitannya dengan hubungan antara profesional ataupun developer, dengan klien, antara para profesional sendiri, antara organisasi profesi serta organisasi profesi dengan pemerintahan. Salah satu bentuk hubungan seorang profesional dengan klien yaitu penggunaan jasa. Misalnya, pembuatan sebuah program aplikasi. Yang ketiga yaitu kode etik penggunaan internet. Yang keempat yaitu etika programmer. Yang kelima yaitu etika teknologi informasi dalam undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi ini. Di antaranya Undang-Undang Hak Cipta yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta, UU ITE, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008. Secara umum, ada beberapa pelanggaran yang sering terjadi dalam penggunaan TI, yaitu kejahatan komputer. Kejahatan komputer ataupun computer crime adalah kejahatan yang ditimbulkan karena penggunaan secara ilegal, dan kejahatan komputer terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer saat ini. Beberapa jenis kejahatan komputer meliputi denial of service ataupun melumpuhkan layanan sebuah sistem komputer. Ada penyebaran virus, spam, carding, pencurian melalui internet, dan lain-lainnya. Netiquette. Tingginya tingkat pemakaian internet di dunia melahirkan sebuah aturan baru di bidang internet, yaitu netiquette. Netiquette merupakan sebuah etika acuan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Pelanggaran hak cipta, pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet menyebabkan jadinya pelanggaran hak, seperti pembajakan program komputer, penjualan program ilegal, dan pengunduhan ilegal. Selain itu, terdapat pula pelanggaran hak cipta di internet. Tanggung jawab profesi. Berkembangnya teknologi komputer telah membuka lapangan kerja baru seperti programmer, teknisi mesin komputer, desain grafis, dan lain-lain. Para pekerja memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan komputer sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai etika komputer dan tanggung jawab profesi yang berlaku. Mungkin cukup dari sekian. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.